wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmi. Kita selaku hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, senantiasa diminta untuk mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, memang judulnya itu nampaknya bombastis. Kayak yang bener aja. Mengapa nasihat itu ada disebutkan untuk muslimah di Adipura? Karena mungkin nanti di dalamnya ada beberapa kekhususan untuk ya ibu-ibu di Adipura, mengingat hal-hal yang terjadi kekinian. Sebagai yang bertanggung jawab di masjid, saya harus ikut mengikuti perkembangan ibu-ibunya, bagaimana kira-kira apakah ada masalah atau tidak misalnya. Nah, saya ikut sedikit banyak harus mengikuti. Jadi ketika kultum ceramah itu lebih ke mudah untuk diterapkan, karena memang masalahnya yang terjadi ya seperti itu. Kalau bahasa itu muluk-muluk yang tinggi-tinggi ya itu bagus, tapi mungkin agak sulit diterapkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa bulan saya tidak mengisi kajian di hari Jumat. Alhamdulillah pada sore hari ini atas tugas dari Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Mirza, saya sami'na wa ata'na, ditugaskan untuk mengisi kajian. Ya siap saja insya Allah. Walaupun saya yakin ibu-ibu semua, mungkin dari beberapa nasihat yang sudah saya siapkan ini, saya yakin ibu-ibu sudah tahu semua, sudah paham semua. Karena saya yakin ibu-ibu ahli ngaji ke sana, ngaji ke sini, ngaji ke Masjid Al-Kahfi, ya kadang ke Masjid Trans Studio di Bandung barangkali, pernah juga ngaji ke masjid yang lain. Alhamdulillah, itu bagus. Nah, ibu sekalian, tidak perlu berpanjang kalam, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa nasihat selaku ketua DKM, barangkali juga selaku pribadi. Kalau disebut Ustadz, saya mungkin masih belum pantas. Nasihat yang pertama, ibu sekalian, kepada ibu-ibu semuanya, pertama yang paling penting, jangan pernah menyekutukan Allah. Nah, itu yang paling penting ibu sekalian. Dalilnya apa? Dalilnya nanti ibu tulis, ibu baca di rumah, surah An-Nisa 48. Ada yang bawa Quran barangkali? Ada yang berkenan untuk membaca? Enggak ada, saya baca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48. Artinya innallaha, saknyanya Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, moal maparin maghfirah, ayyusyraka, lamun disekutukan, wa yaghfiru maduna dzalika, dan Allah memberikan ampun kalau selain disekutukan, lima yasya, untuk atau bagi siapa yang dia kehendaki, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah mengada-adakan suatu dosa yang besar. Nah, ibu sekalian, jadi nasihat yang pertama ibu sekalian, untuk tidak menyekutukan Allah. Saya yakin ibu-ibu di Adipura ini tidak ada yang menyembah berhala, nggak ada ya Bu? Nggak ada, insya Allah sudah aman semua.
Ibu-ibu sekalian, namun demikian barangkali ada beberapa warga di kita yang masih terindikasi, indikasi itu masih diduga deket-deket dengan syirik. Misalnya apa? Satu, lawan syirik itu tauhid. Syirik yang paling nyata di saat ini, misalnya yang masih berjalan, orang sering datang ke perdukunan. Nah, itu syirik itu. Ibu-ibu punya anak, pengen jadi PNS, pengen jadi TNI Polri, ke dukun, minta apa bu? Minta air. Nah, airnya nanti diminum jam 12 malam. Nah, itu dukun, itu kesyirikan. Lagi, ibu-ibu punya putra putri sudah umurnya 35 tahun belum nikah-nikah, minta jodoh ke Pak Dukun, datang dikasih syarat, nanti cari ayam cemani nu hideng lengsreng. Nah, naon namina bu? Naon? Lengsreng. Cari ayam cemani, nanti dipencit di perapatan, getihna di uyuk. Kalau katanya ayam cemani itu kalau disembelih getihnya juga warnanya nggak tahu, saya juga belum pernah menyembelih ayam cemani bu. Nah, yang seperti ini ibu sekalian terindikasi perbuatan syirik. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah itu bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan sing sahawae datang ke kahinan, kahin itu dukun, kahinan ke dukun, fasaddaqahu membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, sungguh faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah berbuat kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran tuh bu. Jadi ibu nggak usah pergi ke dukun. Pengen anaknya pengen punya jodoh, nggak dapat pergi ke dukun, padahal dukunnya juga ternyata masih jomblo. Nah itu dia nyari sendiri. Ibu-ibu yang sudah generasi sudah agak sepuh, dulu mungkin pernah dengar namanya ponari. Pernah dengar bu? Ada batu yang dibilang batunya itu dari surga, ditaruh di dalam air, nanti airnya itu jadi rebutan. Bu, itu waktu itu saking orangnya itu pengen dapat batu air ponari itu, ponarinya di kamar itu comberannya saja diambil, botol aqua diambil bawa pulang. Masya Allah, air comberan di kamar mandi aja dianggap bertuah tuh, Masya Allah. Akhirnya karena kecapean ponarinya sakit. Kenapa bisa sakit? Harusnya kan dia minum sendiri sama batu ponarinya tuh. Jadi orang Indonesia itu cirinya seperti itu. Kalau bisa diterangkan dengan medis, oke, nggak masalah. Ibu-ibu sakit kepala bawa ke dokter, aman. Tapi kalau sakit kepala kok bawa ke dukun, hati-hati. Man atakahinan babi riwayatin arrofan. Ibu-ibu punya handphone kok hilang, punya jam tangan hilang, gelang hilang, bawa cari ke dukun. Nah itu juga sama, namanya arrofan, orang yang sok tahu gitu. Oh ini yang nyuri ini tetangga sebelah, selisih 2 rumah, tuh malah seudon. Padahal belum tentu juga yang nyuri itu dia. Hati-hati ibu sekalian. Dukun. Lagi yang zaman sekarang yang masih sering terjadi, terindikasi syirik, apa itu? Mohon maaf, astrologi. Ibu-ibu saya bintangnya Pisces. Wah, minggu ini rezeki nomplok datang, minggu depan rezeki seret, asmara cemburuan. Wah itu, wah, ibu jangan percaya kayak gitu, hati-hati. Terus ada lagi pakai jimat. Ibu-ibu, jimat itu apa? Jimat itu ya sebangsa barang disimpan di dompet, simpan di tas, dengan keyakinan nanti kalau bawa itu selamat, nggak ada rampok, nggak ada copet, nggak ada begal. Hati-hati.
Saya cerita dulu, cerita ini ya, ini nyata ini Bu, istri saya dulu dikasih jimat oleh kakaknya, kakak ipar. Nah ini nyata ini, berupa apa? Semacam tulisan Arab yang tidak bisa dibaca, disimpan di dompet. Tujuannya apa? Pokoknya kalau bawa ini kemana-mana sudah, kalau ada copet dijamin nggak bisa ngeliat. Oh, copet masa nggak lihat? Wah, itu tuh hati-hati. Langsung saya lihat, apa ini? Kata kakak ipar itu disuruh bawa ini kemana-mana karena hidupnya di Jakarta waktu itu. Saya buang, saya bakar, saya sobek-sobek. Saya pingin tauhid saya itu lurus. Orang yang tidak pernah berbuat syirik, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah ibu-ibu kalau yang sudah pernah merasakan dekat-dekat dengan kesyirikan, nah mohon sebaiknya bertobat. Termasuk, mohon maaf, di kita masih banyak lagi yang kesyirik itu apa Bu? Pasang susuk. Hati-hati juga. Ada di kampung-kampung sana Bu, kalau pengen senyumnya itu menawan, pakai emas berapa gram tempel di bibirnya. Nah emasnya itu kecil gitu Bu, digini-giniin nanti masuk sendiri. Katanya seperti itu. Nanti ada laki-laki senyum pokoknya langsung kelepek-kelepek. Nah, mau ketemu Pak RT kelepek-kelepek, Pak DKM langsung minta dipencit. Saking menyerahnya itu. Nah hati-hati, ibu-ibu orang yang pernah pakai susuk, ibu-ibu perhatikan, itu meninggalnya susah. Meninggalnya susah, blok panggil dukun lagi ujung-ujungnya. Itu hati-hati, jalan menuju su'ul khotimah. Hati-hati, ibu-ibu pakai susuk, ada yang di mata. Kalau matanya itu pakai susuk, konon katanya kalau melihat orang itu bakal langsung jatuh cinta. Wah, katanya seperti itu. Ada kayak gitu, banyak. Nggak tahu kalau di Sunda ya Bu, kalau di Jawa masih ada dan banyak. Zaman sekarang juga masih ada. Nah hati-hati, syaratnya orang pakai susuk itu pantangannya konon katanya Bu, kalau makan sate nggak bisa ditarik, harus disisit gitu, dagingnya diambil. Nah, ibu kalau lihat ibu-ibu kok nggak mau, wah ini jangan. Hati-hati, hati-hati. Susuk nanti meninggalnya susah. Nah, hati-hati ibu sekalian. Yang pertama, jangan berbuat syirik, jimat, dukun, perbintangan. Kalau dukun zaman dulu Bu, sekarang menjadi guru spiritual. Hati-hati, sama, intinya sama. Kalau kasih nasihat kok ujung-ujungnya kok aneh-aneh nasihatnya, suruh minum air dari mata air 7. Nah, satu dari Ciwidey, satu dari Lembang, satu dari mana, dicampur jadi satu. Hati-hati. Saya cerita Bu, saya tuh punya teman usaha bebek Hadi Selamet. Itu teman saya. Itu tuh dia itu ada satu cabang itu yang sepi. Menurut dia itu diyakini ada yang ngerjai dukun katanya. Manggil saya Pak Ustadz, tolonglah saya dibantu lah, didoain ini biar biar rame gitu. Saya bilang, saya bukan dukun, saya bilang gitu. Saya Ustadz juga bukan, dukun juga bukan. Kalau Anda percaya bahwa Allah itu punya nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, sudah pasrahkan kepada Allah. Tiap malam bangun 2/3 malam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pasrahkan rezeki hidup matimu kepada Engkau ya Allah. Hidup matiku kepada Engkau ya Allah. Sudah pasrah kepada Allah. Nah, itu Bapak sekalian, itu kisah nyata. Di Jawa saya punya teman Bu, usaha warteg. Usaha warteg itu Bu, masak nasi baru diangkat langsung basi. Memang sulit dipahami. Ya karena dia percaya dukun, ya perginya ke dukun lagi. Hati-hati Ibu sekalian. Kita hidup ingin bersih. Nah, kenapa? Tadi Allah la yaghfiru, Allah tidak memberikan ampun kalau Allah itu disekutukan. Ibu-ibu kalau suaminya punya istri lagi, ibu-ibu seneng nggak ya kira? Seneng nggak? Marah, biasanya marah, ya kan, diduakan, dimadu, apa namanya Bu? Nah, ibu-ibu saja kalau suaminya seneng sama perempuan yang lain, ibu-ibu marah, apalagi Allah. Sudah menyembah ke saya, sholat kok iya, tapi kok ya ke dukun kok ya iya. Allah marah, tidak memberikan ampun. Satu, jangan pernah menyekutukan Allah, syirik. Orangnya namanya musyrik, isim fa'il.
sifatnya namanya syirik. Yang kedua, ibu sekalian, saya berpesan kepada ibu sekalian, teruslah untuk menuntut ilmu. Nah, ibu, di majelis taklim ini sudah ada pengajian tiap hari Jumat ada, hari Kamis juga ada. Ibu-ibu harus rajin ke pengajian, diluangkan waktunya biar tahu, oh Allah itu ternyata menyuruh orang untuk menghindari perbuatan riba. Misalnya tahu, jadi kalau ada orang pinjem kok kasih bunganya kok 30%, oh ini namanya riba. Riba itu kata kemarin ustadzahnya itu bilang lebih jelek dosanya daripada zina dengan ibunya. Tuh. Jadi tahu, oh ternyata ini perbuatan yang jelek, memberi pinjam dengan bunga sampai mencekik Bu, leher, bunganya 30%, ada yang 25%. Pinjam 1 juta dikasihnya 900.000, dipotong 100, tapi nanti ketika kembali 1.200.000 tuh, berarti berapa lipat itu? Pas pinjam dipotong dulu. Dari mana taunya? Setelah ngaji baru paham. Ibu-ibu kalau ngaji ya cari ustadz yang ada ilmunya, jangan ustadz yang cuma hai ketawa-ketawa nggak jelas ilmunya. Ibu pulang senang-senang ketawa-ketawa, ustadznya lucu. Nah, dapatnya cuma lucunya saja tapi nggak dapat ilmunya. Nah, cari ibu kalau ustadz yang bagus. Saya juga berusaha mencari ustadz pengajian di masjid kita ini yang berilmu bagus gitu. Ya lucu boleh, tapi kalau ibu-ibu lihat kemarin ustadz yang ngomongnya oh, glodok, glodok, tukang esnya apa gimana Bu? Itu tuh glodok. Jangan, nah, kita cari ustadz yang tidak asal-asalan. Kita pengen cari ustadz yang bagus. Ibu jadi tahu bahwa ternyata menutup aurat itu wajib. Tahu setelah mengaji. Yang pertama tadi jangan menyekutukan Allah. Yang kedua apa tadi Bu? Menuntut ilmu. Nanti ibu baca surah Az-Zumar ayat 9. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu? Itu pertanyaan itu Bu. Nanti lihat Az-Zumar ayat 9. Tuh ternyata Allah itu membedakan antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Nah ibu-ibu biar dibedakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya, ibu-ibu harus rajin mengaji, jangan malas untuk mengaji. Bu, tidak semua kita itu beruntung dulu pernah di pesantren, belum tentu. Kebetulan saya ngasih contoh ya istri saya itu di pesantren 6 tahun. Saya pernah di pesantren, tapi pesantren kilat cuma 2 minggu. Dapat ilmu apa cuma 2 minggu, kalau istri saya 6 tahun. Tidak semua orang itu dulu pernah di pesantren, kuliah di UIN. Saya kuliahnya juga kuliah umum terus, nggak pernah di kuliah di yang perguruan tinggi Islam, nggak pernah. Jadinya ya begitulah. Jadi ibu jangan manggil saya ustadz, malu, nggak pantas. Boro-boro ustadz, bu santri juga nggak pantas ini. Nah ibu sekalian, bagaimana caranya? Kok kita sudah ketinggalan sama orang-orang yang berilmu? Kita belajar. Agama Islam tidak menuntut kamu harus jadi ustadzah, enggak. Yang penting ibu tetap ngereyeh, belajar. Ini Allah berfirman ini apa ya? Ibu kalau ngaji sekali-kali dibaca terjemahannya, ini maksudnya Allah ngajarin apa ya? Oh dibaca terjemahannya. Nanti kalau enggak paham tanya ke ustadz. Nah gitu, yang lebih paham. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, di sini ada penerusnya Ibu Limlim. Nah, Ibu Limlim itu saya lihat CV-nya, kurikulum vitae-nya beliau itu kuliah di sastra Arab. Wah, berarti bahasa ilmu kitab gundulnya insya Allah ya sudah bagus, alhamdulillah. Nah, nanti Ibu sekali-kali cari guru yang bagus, yang ilmunya itu memang mantep, ngaji untuk, kan kalau hari Jumat kayak gini kan berganti-gantian, cari ustadz yang bagus. Kalau yang biasa-biasa saja ya kadang-kadang diisi, kadang-kadang enggak gitu. Ini tugasnya Bu Mirza ini. Menuntut ilmu yang ketiga, pesan saya, taatlah
ibu-ibu sekalian, kepada suami ibu-ibu sekalian. Nah, itu pesan sponsor ini. Apa harus taat gimana Pak DKM? Rasulullah itu bersabda begini bunyinya, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalal jannah au kama qala. Barang siapa seorang perempuan sholatil mar'atu, seorang perempuan itu sholat khamsaha, sholat 5 waktunya dipenuhi, mau khusyuk mau enggak, pokoknya semampunya kita sholat. Yang penting syarat rukun ibu-ibu kalau sholat dipenuhi semua. Islam mengajarkan sholatnya pakai mukena, kita pakai mukena. Ibu-ibu kalau mukenanya, ibu kalau bepergian, Bu, saya pesan ini, ibu-ibu kalau bepergian misalnya tidak pakai mukena nggak apa-apa, pakai rok tapi pakai kaos kaki, disimpan di tas. Nanti kalau pas waktunya sholat nggak usah nyari mukena, sudah pakai baju yang ada itu, pakai kaos kaki terus sholat. Nah gitu. Kalau ada yang meyakini, Pak tapi kan tangan saya ini aurat, ibu siapkan sarung tangan yang nutupin kayak gini. Memang ulama ada 2 pendapat, ada yang bilang ini aurat, ada yang bilang tidak aurat. Ibu yakin yang mana? Nah kalau tidak aurat ya sudah, yang penting sampai pergelangan tangan di sini tertutupi. Kalau ibu yakin itu aurat, pakai sarung tangan yang menutup di sini, ada yang dijual. Sudah nggak usah bawa mukena. Pakai mukena ya nggak apa-apa, bagus juga. Tidak ada syarat mukena harus putih, nggak ada. Nah, sholat khamsaha, sholat 5 waktu. Yang kedua, shomat syahroha, puasa di bulannya, yaitu di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, kita sekitar kurang 2 bulan lagi memasuki bulan Ramadan. Nah ibu-ibu nanti puasa, kecuali yang haid atau yang nifas itu malah haram puasa, nggak boleh. Berikutnya yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga farji itu bahasa Arab artinya itu kemaluan Bu, tapi mungkin lebih halus menjaga kehormatannya. Nah tidak genit termasuk juga itu. Menjaga kehormatannya ketika suaminya sedang pergi, ibu-ibu tidak genit, bapaknya ya tidak cunihin. Nah, ibu tidak apa, kalau bahasa Jawa namanya kemenyek. Kemenyek itu apa ya Bu? Kemayu. Nah, kemayu itu ada yang dari Jawa ini Bu, ada Bu? Nah, ibu tahu kemayu tahu Bu? Nah, kemayu itu ya genit centil. Nah, yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Terus bagaimana kalau sudah 4 terpenuhi ini Pak DKM? Kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk ke surga. Nah ini yang kemarin saya bilang Bu, jadi ibu ini masuk ke surganya itu nanti atau sudah? Tanya lagi, ibu masuk ke surga itu nanti atau sudah? Nanti. Tapi di sini menggunakan kata dakhala. Dakhala itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu lampau. Kan belum masuk ke surga, tapi kalau menggunakan waktu lampau, maksudnya pasti asup ke surga. Begitu kata ulama nahwu ahli balaghah. Nah, ibu sekalian, beberapa hal yang penting Bu terkait dengan hadis Nabi ini. Yang pertama, selain taat kepada suami, bagaimana caranya? Yang pertama ibu sekalian, mohon ibu-ibu sekiranya itu jangan pelit untuk berterima kasih kepada suaminya. Terima kasih suaminya punya rezeki, nggak punya rezeki berapapun, ibu-ibu terima kasih. Jangan lupa. Ibu pernah bilang terima kasih ke suaminya, pernah Bu? Sering, alhamdulillah. Nah, ibu sekalian, ini sebenarnya belum tentu benar. Saya itu mendengar kasakusuk gitu, bahwa beberapa warga kita itu, mohon maaf, rumah tangganya agak sedikit gonjang ganjing. Nah, saya itu berpesan kepada ibu-ibu sekalian. Pertama, tidak untuk gosip.
Begini Bu, kadang orang itu hanya karena masalah ekonomi, keluarga itu bisa menjadi gonjang-ganjing. Nah, sebaiknya ibu-ibu sekalian, ketika ibu-ibu itu mendapati suami kok rezekinya seret, itu jangan terus ditinggalkan, disemangati untuk bekerja gitu. Jangan malah begitu suaminya rezekinya seret minta cerai, jangan Bu. Ibu sudah hidup berdua sama suami sudah lama, dipertahankan. Nanti Bu, kalau keluarga itu suami istri itu cerai, biasanya anaknya itu berantakan, mentalnya tidak bagus. Karena apa? Yang jadi contoh itu orang tuanya. Itu kalau bermasalah, anaknya itu mencontoh ke orang tuanya. Ibu pengen anak-anak ibu menjadi anak yang soleh-solehah atau anak yang bermasalah? Soleh-solehah. Nah, ibu sekalian, jadi sebaiknya ibu-ibu sekalian, suami bagaimanapun jeleknya, ya sudah itu pilihan saya. Nah, harus disyukuri. Walaupun goreng patut, ya sudah disyukuri. Mau gimana lagi? Ibu-ibu lebih baik punya suami daripada tidak punya suami. Ibu-ibu jadi gunjingan di sana sini, janda tuh, malah jadi aib. Jadi ya suami bagaimanapun kita syukuri sudah. Kalau bisa ibu-ibu bilang sama suaminya, ayah sudah gak usah cunihin, kita sudah umurnya sudah tua, sudah 50 tahun. Nanti kalau mama sudah umurnya tua, kok sakit-sakitan, tolong dibimbing sholat, tolong dibimbing zikir kepada Allah gitu. Jangan malah istrinya, suaminya sakit, malah istrinya genit, Pak RT digodain. Wah, jangan sampai. Wah, godain Pak RT, godain Pak RW, godain Pak DKM, jangan. Nah. Karena apa Bu, laki-laki itu ya sukanya digoda kayak gitu, makanya harus hati-hati ibu. Nah, saya berpesan Bu, ini pesan sponsor, ibu-ibu benar-benar sudah paham Bu, urusan begituan dengan suami, urusan kamar, kalau suami pengen cepat-cepat diselesaikan. Nah, itu salah satu pintu agar suami itu tidak kemana-mana. Kalau sudah di rumah sudah tuntas, mau keluar juga udah lemes suaminya Bu, sudah nggak mau godain lagi gitu. Tapi kalau di rumah nggak tuntas, nah pokoknya paham sendiri. Nah, kata Rasulullah Bu, kalau suami itu pengen kok istrinya itu menolak, bakal dilaknat malaikat sampai subuh. Hati-hati. Itu pesan sponsor itu. Itu salah satu tips menurut saya Bu, agar rumah tangga itu selesai, itu tentram, itu selesai urusan begituan. Yang terlarang Bu, saya kasih tahu, ini sebenarnya lebih ke kajian fikih. Nanti yang lebih paham ustazah, saya nggak begitu paham. Yang penting ibu-ibu sekalian, perempuan itu yang dilarang hanya ada dua. Satu, begituan lewat belakang nggak boleh. Yang kedua, begituan saat haid. Saat haid dimasukkan, nggak boleh. Dah, dua itu yang terlarang dalam agama Islam. Selain itu, berarti boleh. Kenapa? Al aslu fil asya al ibahah. Asalnya ya boleh. Kan kata Allah juga, istri itu ibarat apa? Tempat mencangkul. Nah, apa namanya, ladang. Nah, jadi ibu sekalian, saya berpesan agar suaminya itu apa, di rumah itu nurut, di luar ya nggak macem-macem. Urusan begituan harus selesai di rumah. Kalau nggak selesai Bu, itu ke masjid juga marah-marah. Emang pernah pada kayak pernah saya lihat ini bapaknya ini pasti di rumah nggak selesai ini, sudah sama semua orang dimarahin semua. Wah, itu hormonnya berarti tidak seimbang. Ibu-ibu kalau ketika mens kan pasti hormonnya tidak seimbang, juga marah-marah kan? Iya nggak Bu? Iya pasti, karena hormon tidak seimbang. Suami juga sama. Ibu-ibu, ya, saya berpesan
bagian dari ataat zaujaha, taat kepada suaminya. Ibu selesaikan urusan begituan di rumah. Pokoknya suaminya mau minta mau enggak, ibu kasih tawaran, mau enggak ya? Nah gitu, mumpung diskon nih. Nah mumpung diskon. Nah begitu selesai sudah, istri suami ibu keluar sudah nggak bakal nyari yang lain, sudah lemes bawaannya itu, sudah selesai. Berikutnya ibu sekalian, yang penting lagi, nah ini Bu, ini kenapa saya menyampaikan, karena saya menduga salah satu penyebab dugaan beberapa keluarga di seputar kita itu bermasalah, satu urusan ekonomi, yang kedua urusan begituan tidak tuntas. Nah, saya terbuka apa adanya. Kalau ekonomi ya susah, gimana menasihatinya gimana coba? Ya suaminya kerja, ibu-ibu ya terima saja, sudah suami rezeki saya segini, sudah yang penting dia soleh, sholat, puasa ya rajin, ke masjid yang mau ya sudah, ibu-ibu terima saja, bersyukur kepada Allah, sudah. Tapi kalau urusan begituan ya kembali ke ibu, sudah diselesaikan di rumah. Jangan sampai ibu-ibu sudah umur sudah 50 tahun kok masih pengen, mohon maaf, sampai pengen cerai, naudzubillah min dalik, hati-hati ibu sekalian. Yang sudah cerai, saya kalau ibu-ibu perhatikan, bagian dari apa yang sering saya nasihati kepada ibu-ibu, bapak-bapak, Bu, orang yang ditinggal meninggal suaminya, itu walaupun suaminya meninggal itu punya masa iddah, pakai ain, iddah. Berapa lama Bu? 4 bulan 10 hari. Itu di rumah terus, nggak boleh dandan menor, keluar ke warung pakai wangi-wangian. Bahkan kalau saya baca di tafsir Al-Munir itu pakai baju juga, bajunya jangan yang kembang menyolok mata, itu nggak boleh. Iddah itu di rumah, kecuali mendesak darurat, misalnya apa, kalau nggak keluar kerja nanti istrinya, anaknya nggak makan, nah itu istri baru boleh keluar. Tapi kalau aslinya nggak boleh, apalagi deket-deket sama laki-laki lain, nggak boleh, nggak boleh. Termasuk orang yang cerai, nggak boleh cerai baru 2 minggu 3 minggu deket-deket sama laki-laki lain. Oh haram itu, nggak boleh itu, haram itu hukumnya itu. Itu sudah cerai saja nggak boleh. Karena apa? Masa iddah. Kalau orang yang sudah cerai, masa iddahnya berapa Bu? 3 quru. 3 quru itu 3 kali suci. Ada yang bilang 3 kali mens, 3 kali haid. Bedanya apa Pak? Ibu lebih tahu. 3 kali haid itu pas haid sudah selesai. Kalau 3 kali suci, nunggu dulu sucinya dulu baru selesai. Gitu. Itu nggak boleh deket-deket sama laki-laki lain, nggak boleh. Haram, apalagi menerima pinangan, menerima lamaran. Wow, itu haram. Kenapa tujuannya? Tujuannya biar rahim dari yang cerai tadi betul-betul steril. Dipastikan dulu 3 kali mens, 3 kali suci ini. Tuh, Islam itu mengatur sampai gitunya, Bu. Aturan tentang iddah itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu kalau bahasa hukum itu nomor 1 paling tingginya. Nomor 2 hadis Nabi, baru ijma, baru qiyas. Al-Quran saja mengatur iddah. Nah, ibu-ibu, walaupun saya tidak menasihati ibu-ibu, kalau punya tetangga, punya saudara kok masa iddah, kok sudah berdua-duaan sama laki-laki lain, tandanya dia nggak pernah ngaji, atau tandanya dia itu genit. Nah, itu melanggar aturan Allah. Hati-hati ibu sekalian. Kalau ternyata yang dicerai itu hamil, kapan masa iddahnya Bu? Sampai melahirkan, baru selesai, baru dia boleh nikah lagi. Tunggu sampai kelahiran. Gitu. Islam itu ngajari sampai kayak gitu Bu. Bahkan Islam itu Bu ngajari ibu berhubungan sama suami juga ada doanya. Gimana doanya Bu? Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ibu kalau nggak hafal kebangetan. Ibu kalau nggak hafal gimana Pak DKM? Ibu tulis latinnya saja biar kamu dibaca pas sama suami. Tar dulu ya, baca dulu ya. Nah gitu. Nanti kalau ternyata
dari hasil malam itu ternyata sukses, ibu jadi hamil, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh-soleh. Nah ibu yang sering lupa doa, anaknya ya bandel-bandel makanya. Berikutnya nomor 4, mendidik anak ibu sekalian. Nah ini penting ibu sekalian. Ibu-ibu, ini kalau dalam agama namanya madrasatul ula, sekolah yang tahap pertama. Kata Rasulullah, murus sibya sobia bisolah idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Ajarkanlah anak-anak kalian, cucu-cucu ibu-ibu kalau sudah nggak punya anak, cucu-cucunya itu untuk sholat apabila sudah umur 7 tahun. Nah 7 tahun ini kira-kira ya kelas 1 SD diajari sholat. Wa idza balagha 10 sinina, ketika sudah mencapai 10 sinina 10 tahun, kalau kok tetap tidak mau sholat, fadribuhu, maka pukullah. Tuh disuruh mukul. Punya ibu, punya cucu, punya anak umur 10 tahun kok nggak mau sholat, suruh mukul. Tentu mukulnya dengan kasih sayang, pukul pantatnya, ayo sholat. Sudah jam 4:30 belum sholat asar, bangun. Sudah jam 6 belum sholat subuh. Kalau nggak mau bangun, ibu, kata Rasulullah, boleh untuk memukul. Tentu pukulannya bukan di wajah, pukulannya yang tidak membuat cedera. Ya paling gampang kalau saya ya di pantat, paling gampang itu ibu sekalian. Nah hati-hati ibu sekalian. Pertama diajari untuk sholat, yang kedua diajari untuk mencintai Nabi Muhammad, membaca sholawat. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi ban nasi ajmain. Tidak dianggap beriman orang yang tidak menjadikan aku, kata Rasulullah, tidak dicintai itu. Jadi kita harus menjadikan Rasulullah itu orang yang pertama dicintai itu Rasulullah. Kalau kita menjadikan Rasulullah itu nomor sekian, itu dianggapnya la yu'minu ahadukum, tidak beriman, imannya tidak sempurna. Baik dibandingkan walidihi, walid artinya orang tua, walad itu anak, banas semua manusia, ajmain, semua manusia di dunia ini itu harus nomor sekian. Ibu punya orang tua baik, punya mertua baik, tetap nomor sekian. Nomor 1 tetap Nabi Muhammad. Itu jangan lupa ibu sekalian, diajak untuk membaca sholawat, diajak sholat. Nanti ibu punya rezeki, anaknya diajak umroh, diajak haji, diajak sholat. Yang perempuan ya diajak menutup aurat, memakai kerudung. Itu bagian dari mengamalkan sunnah Nabi. Anak juga diajak untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan lupa ibu-ibu sekalian. Nah di Masjid Al-Kahfi di sini, Pak, gimana mengajari anak baca Quran? Orang tuanya belum tentu bisa. Nah, saya sering menyampaikan tadi juga pas khutbah Jumat juga saya bilang pas belum khutbah, bapak-bapak istrinya dicek, suruh baca Quran bisa atau enggak. Kalau enggak bisa, suruh ke Masjid Al-Kahfi, diajari gratis nanti. Nah, ibu-ibu dicek bisa enggak, lancar atau enggak baca Al-Qurannya. Kalau ternyata belum bisa, ngaji di Al-Kahfi tiap hari. Apa bu? Senin, Selasa, Rabu gratis. Kenapa gratis Pak? Saya pengen masjid itu, orang itu pengen jadi soleh, pengen masuk surga itu mudah dan murah, nggak perlu bayar gitu pengennya itu. Tapi biasanya kalau bayar malah rajin. Sudah bayar 1 bulan 200.000. Naon? Les kumon. Les bahasa Inggris, begitu nggak datang merasa rugi, akhirnya datang terus. Begitu nggak bayar malah ogah-ogahan. Gimana tuh kalau gitu bu? Ibu semangat. Yang belum bisa belajar ngaji semampunya. Pokoknya ibu sudah datang ke masjid belajar Al-Quran sudah bagus, dapat 1 poin. Nomor 4, mendidik anak. Nomor 5, menjauhi penyakit hati. Ibu harus jauhi penyakit hati. Ini nasihat dari Ketua DKM. 1 apa Pak? Penyakit hati itu 1, hubbud dunia, mencintai dunia berlebihan. Ibu seneng suaminya punya jabatan, bangga. Ibu-ibu sendiri juga punya jabatan, bangga. Ibu punya rumah
sampai 2 berderet, banggakan, itu namanya hubbud dunia, punya mobil mewah, Mercy, BMW, dibanggakan, itu namanya hubbud dunia, nggak boleh. Nomor 2, hasad itu hasud itu iri dengki sama tetangganya beli mobil meriang, beli motor masuk angin, beli handphone baru stroke. Nah, hasad. Nomor 3, kibir itu sombong, tidak boleh. Ibu-ibu juga jangan sombong. RT ini RT saya, lamun tak ayah saya, wah itu sombong. Masjid ini kalau nggak ada sayanya ini yang bikin sombong itu. RW ini nggak ada sayanya lagi. Nah itu namanya kibir. Kibir itu pengertiannya batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Yang keempat, penyakit hati, yaitu ujub itu merasa takjub kepada diri sendiri. Wah, saya ternyata cantik ya. Sudah umur 50 tahun masih cantik. Mau siapa namanya? Siapa ya Bu? Artis perempuan siapa ya Bu? Aduh, nggak tahu saya. Siapa? Krisdayanti kalah sama saya. Nah, Krisdayanti itu umurnya masih 40, saya 50 tapi cantikan saya. Nah, itu namanya ujub. Nah, ini pesan saya Bu, ibu-ibu, mohon jangan sering foto selfie, nanti kena penyakit ain. Penyakit ain itu artinya penyakit mata, bisa mendorong orang untuk ujub. Hati-hati. Nah, itu ujub. Yang berikutnya nomor 5, penyakit hati itu adalah sum'ah. Samiyah itu mendengar, sum'ah itu pengen didengarkan, maksudnya mencari popularitas. Nah itu pencitraan. Nah kalau sekarang mungkin lah kurang lebih kayak gitu, namanya sum'ah, juga nggak boleh. Nah ibu-ibu di RT pengen beda sendiri, ibu pakai bajunya rumbai-rumbai, wah, pakai kacamata kayak kucing. Nah perempuan nggak ada pakai kumis, ibu pakai kumis biar beda sendiri, malah aneh, kayak lele. Itu namanya sum'ah. Hati-hati ibu sekalian, sudah kita yang wajar-wajar saja, nggak usah yang aneh-aneh. Kemudian ibu sekalian yang nomor 6, saya berpesan kepada ibu sekalian, mohon ibu sekalian jadilah pendakwah. Ibu sekalian, ini saya sering sampaikan, ibu-ibu tolong dilihat apakah RT-nya itu sudah ada pengajian atau belum. Ibu-ibu kalau belum ada pengajian, adakan pengajian. Bagaimana caranya? Lewat bikin arisan RT, nanti undang ustadz, gak usah jauh-jauh dari Adipura sini aja. Nah kan udah pesan kemarin, para ustadzah yang diundang ke Adipura sini gak usah terima amplop, malu. Nah gitu, itu pesan sponsor. Tujuannya kan RT belum tentu punya uang kas untuk ngasih kafalah amplop untuk ustadzahnya, gratis saja. Sudah, kita itu hidup itu pengennya ya belajar ikhlas. Sudah gratis saja belum tentu ikhlas, apalagi yang terima amplop, tambah berat ikhlasnya itu. Hati-hati ibu sekalian. Ibu tanya di RT-nya, udah ada pengajian atau belum? Kalau belum ada pengajian, bikin pengajian. Ibu sudah menjadi pendakwah itu. Ibu lihat tetangga kanan kiri rumah, sudah rajin menutup aurat atau belum istrinya. Kalau masih sering pakai celana pendek, masih sering pakai tank top, ibu gajian nanti uang dari suami sisihkan belikan kerudung gitu. Berani Bu? Ya. Ragu-ragu ianya. Nah, Pak, saya gaji suami saya pas-pasan, minta ke Bu DKM. Gitu. Kan ini ngomong ya harus dipraktekkan, ya kan? Jangan cuma ngomong teori doang, nanti bapak juga pelit sendirinya. Jangan sampai gitu. Minta ke Bu DKM gitu. Ibu lihat tetangganya, ada yang masih pakai celana rok mini, karena saya sering-sering melihat itu. Begitu mau dilihat gimana, nggak dilihat juga takut mubadir, ya kan? Aduh, Pak DKM ketahuan saya pakai rok pendek. Waduh, saya sering buka gitu Bu. Waduh, Pak DKM lupa nggak pakai kerudung tuh. Sering itu, saya gitu tuh. Pas keliling naik sepeda gitu, ada aja itu. Pak DKM langsung lari ke rumah, buk gitu. Karena lupa nggak pakai kerudung.
Jadi auranya DKM itu kayak hantu gitu kayaknya, kayak malaikat gitu. Wah, nanti saya cabut nyawamu kalau pakai kerudung misalnya gitu. Padahal ya biasa saja, Bu. Nah, ibu-ibu diperhatikan tetangga kanan kiri. Bu, batasnya itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kiri, ke samping kanan. Itu 40 rumah. Ibu punya kewajiban. Kalau sampai 40 rumah ibu itu ada yang, mohon maaf, misalnya zina, ibu kok diem saja, ibu nanti di akhirat bakal ditanya malaikat. Nah, hari mana diangkat ininya, Bu? Nah, hari mana ada cicing baik? Tahu tetangganya berbuat zina, hati-hati. Ibu harus mengingatkan. Ada kemungkaran tetangganya minum minuman keras, ibu kok diem saja, padahal sudah ngaji ke Al-Kahfi. Nanti ibu juga ikut diminta pertanggungjawaban. Makanya oleh karena itu ibu sekalian, jangan lupa kalau punya tetangga yang berbuat maksiat, berbuat dosa, ibu ingatkan semampunya. Pak, nanti kalau diingatkan saya dibenci. Bu, ibu dibenci manusia itu enggak apa-apa. Yang penting ibu tidak dibenci Allah. Itu kuncinya. Saya beberapa kali di sini, Bu, menasehati jamaah yang saya anggap nggak pas. Terserah orang mau marah saya, nggak mau ke masjid, tanggung jawab dia. Saya kalau jamaah ini nggak benar, saya nasihati. Kemarin ada jamaah yang nggak benar, saya tarik ke ruang dalam sana. Pak, saya pengen ngomong begini. Bapak ini salahnya begini nih. Saya jamaah sudah menasihati. Perkara mau dipakai ya alhamdulillah, nggak dipakai ya tanggung jawab masing-masing. Karena apa? Saya punya alasan kenapa saya nasihati. Itu haram. Saya harus ikut bertanggung jawab. Nanti di akhirat saya akan diminta pertanggungjawaban. Perkara dia nanti marah ke saya, sudah, enggak masalah. Perkara dimusuhi manusia, yang penting tidak dimusuhi Allah. Ibu lebih berat mana, Bu? Lebih berat dimusuhi Allah lah, nanti enggak masuk surga. Hati-hati Ibu sekalian. Nah, Ibu sekalian, ada 6 tadi nasihat dari saya ke Ibu sekalian terkait dengan apa ya? Ya, nasihat watawasobil haq watawasobis sober. Kebetulan Ibu sekalian, rencananya bulan Januari itu saya rencananya itu ya akan mencoba hidup di Jakarta, ibu-ibu. Nah, biasanya selama ini saya pulang seminggu sekali, mungkin nanti ya entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, tetap saya pulang ke sini. Nah, nanti saya akan pamitan dengan istri saya, ibu sekalian, walaupun saya masih punya tanggung jawab yaitu jadi ketua DKM. Saya sempat kepikiran apa saya sebaiknya mundur atau enggak. Kalau mundur nanti kayak dosa gitu. Sudahlah, semampu saya akan berusaha tetap masjid tetap makmur, tetap dibikin banyak kegiatan, banyak pengajian, tetapi mungkin diremot saja dari Jakarta gitu. Bu, saya itu sudah 11 tahun berpisah dengan istri, itu ketemunya cuma Sabtu Ahad saja. Kalau cuma 2 tahun 3 tahun mungkin masih wajar. Ini sudah 11 tahun dari 2014 per Desember 2013, ini sudah 2025 Januari ini sudah 11 tahun. Kemarin ada berkah itu karena Covid 2 tahun saya di rumah. Nah, tapi setelah Covid selesai saya sudah capek. Begitu umur 50 tahun itu bolak-balik ke Jakarta capek. Saya baru mencoba ini, Bu, nanti hidup di Jakarta sampai sekitar Lebaran itu sekitar 3 bulan training dulu, kalau bahasa Belandanya melopen. Nah, gitu, selama 3 bulan hidup di Jakarta. Nanti kalau betah diteruskan, kalau nggak betah ternyata lebih enak di Adipura, ya sudah pulang lagi ke Adipura lagi. Memang saya repot, mohon doanya untuk apa ini, untuk betah atau nggak betah. Gitu ibu sekalian. Masih ada waktu sekitar beberapa menit, silakan barangkali ada ibu yang ingin tanyakan. Ini baru jam 5:04, silakan Bu. Malu-malu tanyanya. Mau tanya apa ya Pak? Silakan Bu. Nggak ada? Berarti sudah jelas semua. Ya boleh. Nah, kalau boleh tanya, ini ngetes biasanya ini. Oh ya silakan Bu. Ya.
Ya, begini Bu, memang laki-laki itu beda dengan perempuan. Laki-laki itu kuat di logika, nalarnya itu kuat. Kalau perempuan itu kuat di perasaan, sehingga pasti hatinya itu lebih lembut. Nanti kalau begini bagaimana ya, tapi kalau begini bagaimana ya. Bu, begini, ibu harus pastikan yang diingatkan itu betul-betul secara syariat melanggar hal yang sudah disepakati keharamannya. Misalnya ini, ibu berkeyakinan orang yang tahlilan, mohon maaf ini ya, itu bid'ah. Nah, ibu nasihati jadi berantem. Karena ini masalah khilafiyah. Tapi kalau ibu melarang tetangganya mabuk-mabukan, ibu sudah tahu itu mabuk-mabukan, ibu wajib diingatkan. Kata Rasulullah, man ro'a minkum munkaron fal yuwayyir biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa huwa adhaful iman. Gitu kata Rasulullah. Artinya kalau kalian melihat kemungkaran, sudah pasti jelas-jelas itu hal yang salah, maka ubahlah dengan tanganmu. Nomor satu. Kalau nggak mampu, kata Rasulullah, ubahlah dengan lisanmu. Kalau nggak mampu juga, takut dibilangin, dengan hatimu didoakan. Wahwa ad'aful iman. Itu iman yang paling lemah. Ad'afu itu kalau bahasa Arab namanya apa Bu? Isim tafdil. Yang paling lemah itu cuma bisa mendoakan. Nah, jadi kalau Bu Lim misalnya mau nasihati kok ragu-ragu, takut, sudah minimal didoakan. Tapi kita harus tidak boleh membenarkan. Itu minum ya nggak apa-apa, orang dia itu memang orangnya kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu harus salah. Ibu punya tetangga kok misalnya kumpul kebo misalnya, itu jelas haram secara agama, belum sah. Sebagai suami istri kok sudah serumah, ibu harus menasehati. Ibu kok nggak berani nasehati, bilang ke Pak RT-nya, Pak RT, itu yang sebelah itu betul sudah suami istri. Saya menduga, berdugaan ini itu masih belum resmi suami istri, tapi kalau malam jam 12 malam kok datang ke rumahnya. Pak RT-nya nanti yang bertindak, dicek betul ini suaminya, mana surat nikahnya. Ternyata benar istrinya, ya sudah. Tapi kalau ditanya mana surat nikahnya, nggak bisa jawab, oh berarti ini indikasi nggak benar. Diingatkan, gitu, diingatkan. Nah itu Bu. Jadi kalau Bu Lim mengingatkan kok ragu-ragu, gimana, ya minimal hatinya itu mendoakan, ya Allah itu tidak benar. Mudah-mudahan Engkau berikan petunjuk kepadanya. Nah, Engkau berikan hidayah kepadanya. Gitu Bu. Gitu Bu. Ada lagi Bu? Silakan, nggak ada? Sudah jelas semua? Paham? Pahim tuh? Pahim, nah gitu. Kalian paham? Ya, kami paham. Insya Allah. Ibu sekalian, saya lagi ibu-ibu mohon mudah-mudahan ibu-ibu supaya istiqomah, tetap rajin mengaji. Kita itu hidup tidak lama lagi. Ibu-ibu umurnya berapa sekarang rata-rata? 40, 50, ada yang 60 ada Bu? Tuh 60 sudah ada, 60 Bu, 70, Masya Allah, masih sehat walafiat. Ibu sekalian, kita jadikan sisa umur kita itu umur yang berkah. Salah satu caranya ya ibu-ibu rajin mengaji, ibu-ibu sholat 5 waktu jangan sampai ada yang bolong, harus penuh semua 5 waktu. Kalau sudah penuh 5 waktu, usahakan khusyuk sholatnya. Khusyuk itu bagaimana? Kata Allah, khusyuk itu yakin bahwa nanti saya akan bertemu dengan Allah. Itu khusyuk itu tandanya itu. Walaupun nggak paham apa yang diucapkan, minimal sadar saya ini sedang menghadap Allah ini. Nanti akan kembali kepada Allah. Nanti saya akan menjadi jasad, jenazah dimandikan. Masya Allah. Ibu-ibu harus bagus juga kepada tetangganya. Jangan
menyakiti hati tetangganya nggak boleh. Jangan iri dengki tadi, harus baik. Tetangga yang berbuat salah ya sudah dimaafkan saja, selesai. Nah, nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai tapi, maafkan selesai, sudah. Nanti kalau lebaran ibu-ibu minta maaf sama teman sama tetangganya ya minta maaf, hatinya tulus betul-betul minta maaf, sudah nol nggak ada lagi bekas di hati, nggak ada, ikhlas memaafkan. Sama suami juga harus taat. Suami kalau minta jangan sampai ditolak. Nah, gitu Bu. Itu salah satu kunci rumah tangga. Bu, ibu sholat itu cuma 5 kali sehari. Kalau satu sholat cuma 5 menit, kali 5 berapa Bu? 25 menit. Paling satu hari itu ada 24 jam. Berarti yang lama itu ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, dengan tetangga. Ibu sekalian, demikian kajian pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, sebutkan Bu, yang pertama tadi apa tadi Bu? Ya, nomor 2. Iya, nomor 3. Taat pada suami. Kalau suami minta apa tadi jawabannya? Kasih, mumpung diskon. Nah, ayah masih anget nih ya, gitu. Sebelum masuk angin. Nomor 4 apa Bu? Mendidik anak. Ibu-ibu jangan lupa kalau punya anak perempuan kok sudah balik disuruh tutup aurat, diajari sholat. Nomor 5 apa Bu? Jauhi penyakit hati. Ada berapa penyakit hati Bu? Apa saja? 1. Nomor 2. Ya, kibir. Apa lagi? Ujub. Apa lagi? Sum'ah. Sum'ah artinya apa? Sum'ah artinya Bu? Pencitraan, agar pengen didengarkan orang, itu namanya sum'ah. Sami'ah itu mendengar, sum'ah itu yang minta didengarkan. Nah, saya pesan ibu-ibu jangan gini Bu. Ibu kalau bicara juga mohon maaf ini, itu jangan kayak artis Bu. Hanya ibu yang akan dikehormati. Nah, gitu namanya apa ya? Syahrini. Ya biasa saja. Ibu-ibu kalau ditelepon sama laki-laki lain, ya Pak, gimana Pak? Anu dibantu Pak, gitu, jangan. Ya Pak, suami saya lagi keluar Pak. Nah, sudah, nanti yang diajak bicara langsung, itu menggemaskan suaranya, hati-hati. Yang nomor 6 apa nomor 6 Bu? Tadi Bu, terakhir. Menjadi pendakwah, artinya mengajak kebaikan. 6 nasihat yang saya anggap penting pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu sekalian. Saya tutup dengan doa ya Bu Mirza. Ya.